Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Independence Day tahun 1996. Film ini bercerita tentang hari di mana umat manusia diserang oleh makhluk asing dari planet lain hingga mengakibatkan kehancuran di setiap wilayah yang sangat masif. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya cuy. Film diawali dengan kemunculan pesawat asing atau UFO yang sedang menuju ke bumi. Pesawat tersebut memberikan sinyal ke SETI atau SETI yang berada di Meksiko. SETI sendiri merupakan semacam lembaga internasional radio yang bertugas menangkap sinyal-sinyal asing. Setelah SETI menerima sinyal dari pesawat asing tersebut, mereka kemudian memberitahukannya kepada pihak Pentagon Amerika Serikat. Pentagon USA kemudian memberitahukan bahwa pesawat tersebut berjarak cukup dekat, yaitu sekitar 475 km dari bumi dan akan semakin mendekat. Setelah mendapat sinyal asing tersebut, orang-orang di Pentagon merasa begitu panik. Salah seorang dari mereka mendapatkan informasi bahwa diperkirakan pesawat tersebut memiliki ukuran dengan diameter 550 km, dan tentu saja itu adalah ukuran yang sangat luas. Salah seorang jenderal berasumsi bahwa mungkin saja itu adalah sebuah meteor, namun salah seorang tentara lainnya mengatakan bahwa benda itu bukanlah meteor karena pergerakannya yang begitu dinamis. Di sebuah daerah, seorang IT bernama David Levinson sama-sama mendapat sinyal asing dari temannya. Di sana ia nampak kebingungan dan mencoba untuk memecahkan maksud dari sinyal tersebut. Scene kemudian beralih ke kediaman Presiden Amerika. Di sana nampak beberapa menteri sedang membahas permasalahan pesawat asing yang sedang mendekat beserta sinyal anehnya. Salah seorang menteri mengusulkan untuk menghancurkan pesawat asing tersebut dari jarak jauh, namun jenderal menolaknya karena hal itu dapat membahayakan orang-orang yang ada di bumi, mengingat pesawat tersebut sangatlah besar. Tak lama setelah perbincangan datang dua orang tentara lain yang menginformasikan bahwa pesawat tersebut sekarang meluncurkan beberapa pesawat lainnya. Bukan hanya itu, pesawat asing juga akan menembus atmosfer bumi dalam kurun waktu kurang dari 25 menit. Presiden yang mendengar hal itu pun segera memberikan perintah siaga DEFCON 3 yang berarti siap tempur untuk para militer. Di Laut Persia terlihat keadaan dari radar kapal selam Amerika memiliki keanehan yang dimana radarnya mati dalam radius 13 km. Tak hanya di lautan, di udara pun situasi aneh tersebut terjadi di kawasan California. Pesawat Eagle Eye 370 yang sedang terbang melakukan observasi dan mencoba menerobos ke dalam awan aneh tersebut. Mereka dikejutkan dengan datangnya semburan awan api yang menghantamnya. Di sini kita diperlihatkan bahwa kejadian-kejadian aneh itu tidak hanya berada di Amerika saja. Bahkan di beberapa tempat lain pun sedang terjadi keanehan yang nampak di udara seperti sebuah lempengan besi yang sangat besar, yang tidak lain itu adalah pesawat asing tersebut. Dan tentu saja hal itu membuat warga setempat yang melihatnya akan merasa sangat panik. Kembali ke posisi David. Di sana ia nampak sudah memecahkan sinyal aneh tersebut, dan ia juga mengatakan bahwa sinyal tersebut merupakan indikator penyerangan yang akan dilakukan oleh kapal asing tersebut. David memperkirakan bahwa sinyal itu akan berhenti di kurun waktu 6 jam setelah sinyal tersebut diterima, dan setelah 6 jam pesawat asing akan langsung menghancurkan bumi. Di tempat lain, seorang kapten bernama Stephen nampak terlihat sedang bersiap untuk pergi ke Gedung Putih. Sementara di Gedung Putih nampaknya Presiden sedang cemas dengan keluarganya, dan karena hal itu ia pun menelpon istrinya lalu mengatakan untuk segera mengungsi ke tempat aman. Singkat cerita, David yang sedang berada di Gedung Putih, sesegera mungkin ia memberitahukan kepada Presiden mengenai sinyal yang telah dipecahkannya. Selain itu, ia juga menjelaskan sedetail mungkin apa yang diketahui kepada Presiden, bahwa waktu yang tersisa hingga penyerangan hanya sekitar 27 menit saja. Presiden yang mendengar hal itu kemudian menginstruksikan kepada para petinggi yang ada di sana untuk segera mengungsikan para warga ke tempat yang lebih aman. Ia juga kemudian memerintahkan pihak militer untuk mengirim 3 helikopter ke dekat pesawat asing tersebut. Di saat helikopter itu mendekat memberikan sinyal untuk berkomunikasi, sialnya ketiga helikopter itu malah ditembak hingga meledak. Setelah mengetahui hal itu, orang-orang yang ada di Gedung Putih pun merasa sangat panik dan mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di atas gedung, sekelompok warga Amerika yang merupakan fanatik UFO berusaha untuk mencari tahu apa yang ada di dalam kapal asing tersebut. Hingga tak lama kemudian, pesawat asing itu pun menanggapinya dengan serangan cahaya laser menghancurkan gedung-gedung di bawahnya. Dan bukan hanya itu, pesawat asing itu juga berniat untuk menghancurkan seluruh isi kota. Di sisi lain, Presiden berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawatnya, dan pacar dari Stephen yaitu Jasmine bersama anaknya juga berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam sebuah shelter. Pada keesokan hari, tepatnya di tanggal 3 Juli, diperlihatkan keadaan kota yang telah hancur akibat penyerangan yang dilakukan oleh pesawat asing. Salah seorang bawahan Presiden memberikan kabar bahwa helikopter yang sedang membawa istrinya belum juga datang ke tempat yang sudah disiapkan, dan karena hal itu Presiden pun merasa sangat cemas dengan keberadaan istrinya. Di posisi Stephen beserta tentara lainnya, mereka sedang menyusun sebuah rencana penyerangan terhadap pesawat asing tersebut. Tak lama setelah itu mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat jetnya untuk memulai penyerangan. Penyerangan mereka akan dimulai dengan menembakkan rudal ke arah pesawat asing,
Namun sayangnya pesawat itu memiliki sebuah barir yang membuat serangan para tentara tidak ada efeknya sama sekali. Pesawat asing itu pun kemudian mulai melakukan serangan balik dengan meluncurkan banyak sekali pesawat kecil yang juga memiliki sebuah barir. Dan hasilnya para pasukan penyerang Stephen mulai berjatuhan satu persatu. Untuk menghindari lebih banyak korban, Presiden pun akhirnya menyuruh mereka untuk segera mundur. Para pesawat asing yang melakukan serangan balik tersebut ternyata tidak hanya menyerang pesawat tim Stephen saja, namun juga mereka menyerang markas tentara angkatan udara. Mereka memporak-porandakan umat manusia hingga membuatnya kehilangan kekuatan militer udaranya. Stephen yang sedang dikejar oleh salah satu pesawat asing, akhirnya ia dapat melarikan diri dengan menabrakkan pesawat jetnya ke batu dan membuat pesawat alien tersebut terjatuh. Kembali ke posisi Jasmine. Jasmine kemudian berusaha untuk bertahan hidup dengan menyelamatkan warga sekitar yang masih dapat diselamatkan, hingga akhirnya ia pun bertemu dengan ibu negara atau istrinya presiden. Faktanya ternyata ia terjatuh dari helikopternya dan beruntung ia masih dapat diselamatkan. Stephen yang telah melenyapkan pesawat alien tersebut, ia kemudian menyeret mayat sang alien yang berhasil ditanganinya. Di tengah jalan, Stephen meminta pertolongan kepada para rombongan yang akan mengungsi untuk mengantarnya ke pangkalan militer terdekat. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang ternyata itu adalah area 51 yang sangat dirahasiakan keberadaannya. Dan tak lama setelah itu, Presiden akhirnya datang bersama dengan rombongannya. Di sana mereka mulai membahas pesawat alien yang terjatuh pada tahun 1950 silam, di mana pesawat tersebut sempat diperbaiki dari tahun ke tahun, namun mereka tak kunjung berhasil memperbaikinya karena perbedaan teknologi yang begitu jauh. Namun anehnya ketika pesawat asing yang saat ini sedang menyerang sampai di bumi, pesawat alien yang sebelumnya terjatuh itu pun tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di posisi jenderal, ia merasa sangat marah terhadap Menteri Pertahanan karena terlambat untuk memberitahu tentang keberadaan dari area 51. Dan tak lama setelah itu, Presiden pun langsung memberi informasi terbarunya dengan memberitahukan bahwa sebagian negara yang ada di bumi telah hancur akibat serangan dari pesawat asing. Markas NATO yang memiliki alat tempur yang begitu hebat pun ikut dihancurkan oleh mereka. Di sisi lain, seorang dokter yang bertugas di area 51 terlihat sedang membedah tubuh alien yang sebelumnya dibawa oleh Stephen. Namun sialnya ia diserang oleh alien tersebut yang ternyata masih hidup. Pada scene ini terungkap bahwa para alien berkomunikasi dengan cara telepati atau komunikasi antar pikiran. Hal itu dibuktikan dengan sang alien yang merasuki pikiran si dokter untuk menyampaikan pesan kepada presiden dan yang lainnya. Pesan tersebut mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan ras manusia di planet bumi. Presiden yang mendengar hal itu mencoba untuk bernegosiasi dengan menawarkan perdamaian. Namun sayangnya alien itu tidak menginginkannya sama sekali, dan mereka hanya menginginkan kematian umat manusia untuk mengambil seluruh sumber daya yang ada di bumi. Dan ketika alien tersebut mulai mendekat, pengawal presiden langsung menembakinya hingga mati. Setelah mendengar informasi tersebut, Presiden kemudian memerintahkan untuk meluncurkan nuklir ke pesawat asing. Dan sekali lagi sayangnya nuklir itu sama sekali tidak ada gunanya karena barier yang mereka miliki sangatlah kuat. Dan karena barier yang mereka miliki terbentuk oleh kumpulan sinyal, David memiliki sebuah ide untuk mengatasinya. Ia mengatakan bahwa dengan menanamkan sebuah virus komputer ke kapal para induk alien, maka barier yang dimiliki pesawat tersebut akan mati selama beberapa menit. Dan pada kesempatan tersebut, mereka semua harus menyerang dengan bantuan dari seluruh negara yang masih memiliki alat tempur untuk menyatukan kekuatan. Ide tersebut terpikirkan oleh David karena mengingat ia adalah seorang ahli dalam bidang teknologi khususnya komputer. Presiden pun menyetujuinya karena dirinya sendiri telah kehabisan cara untuk melawan makhluk kejam tersebut. Mereka pun mulai bersiap untuk melakukan rencana dengan menggunakan sandi Morse tua agar dapat dimengerti oleh seluruh militer di setiap penjuru bumi. Di keesokan harinya sebelum melancarkan rencananya, Presiden melakukan pidato singkat untuk menyemangati para pilot yang akan bertempur. Beberapa di antara mereka awalnya merasa ketakutan untuk melancarkan rencana, namun berkat pidato dari Presiden mereka pun mulai membangkitkan semangat untuk menyelamatkan bumi. Dan Presiden juga akan ikut untuk melakukan penyerangan karena ia memiliki pengalaman sebagai seorang pilot. Di sisi lain, Stephen yang sedang mengendarai pesawat alien sebelumnya berusaha untuk pergi ke kapal induk alien yang berada di luar angkasa dan melihat jutaan alien yang sedang bersiap melancarkan pemusnahan ke bumi. Tak dibutuhkan waktu lama, mereka pun sampai di kapal induk alien tersebut dan mulai mengirimkan virusnya. Virus itu pun berhasil dikirimkan dan pihak militer di bumi mulai melakukan penyerangan ke pesawat alien. Alhasil benar saja, serangan mereka akhirnya mampu mengenai pesawat alien tersebut. Di sana pertarungan menjadi sangat sengit dengan pesawat alien kecil yang terus keluar dari pesawat besar. Saat pihak alien kewalahan, pesawatnya mulai bersiap untuk kembali meluncurkan senjata cahaya yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Namun sebelum senjata tersebut dapat diluncurkan, salah seorang pilot mengorbankan dirinya untuk menghadang senjata tersebut karena itu adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan. Dan benar saja pesawat alien itu pun mendapat kerusakan yang sangat fatal dari dalam yang kemudian merambat ke bagian lainnya. Kembali ke posisi David dan Stephen, mereka berdua terjebak di kapal induk alien ketika sedang mengirimkan virusnya. Namun dengan skill yang mereka miliki bersamaan dengan peluncuran bom nuklir ke kapal induk,
Akhirnya mereka pun dapat melarikan diri dari sana. Dan tak lama kemudian pesawat induk alien itu pun meledak. Terlihat di belahan dunia bersorak karena para pejuang telah berhasil melumpuhkan pesawat alien tersebut. Dan kedatangan presiden di tempat pengungsian pun disambut dengan begitu meriah oleh para warganya. Tak lama setelah itu, Stephen dan David pun akhirnya terlihat di radar yang sempat menghilang selama beberapa menit yang lalu. Dan ketika melihat bahwa itu adalah Stephen dan David, tim evakuasi pun segera bergegas untuk menjemputnya. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika terdapat perkataan yang salah. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.